Ada satu hal justru ini yang sangat penting tentang Natal. Tetapi berabad-abad iblis berhasil menghilangkan fakta ini dari gereja. Karena gereja lupa akan satu hal yang penting dalam Natal ini, maka dunia pun tidak pernah tahu dan akhirnya tidak tahu kalau Natal itu sesungguhnya tentang keluarga. Kok gak ada yang ngamen, cuma satu? Mulai hari ini semua kita, apalagi kita di Manokwari, kota Injil ini, mulai hari ini dan seterusnya, saudara harus, perhatikan, harus tiap kali mengingat Natal harus tentang keluarga, tidak boleh bicara yang lain. Natal tidak boleh bicara tentang kado, tentang baju baru, tentang hadiah, tentang dekorasi hiasan, tidak. Natal tidak boleh bicara tentang makanan, minuman, ini tidak. Tolong Ibu Maliolo, anak-anak suruh masuk cepat, jangan lama-lama di luar. Mereka tidak, cepat suruh masuk. Ini penting buat mereka juga. Jadi kalau Natal kita tidak bicara tentang keluarga, maka Natal itu akan menyeleweng jauh dari rencana Tuhan yang sesungguhnya. Buktinya apa? Natal dimulai oleh sebuah keluarga. Walaupun dalam tradisi kita di Indonesia, bahkan di negara-negara lain, ini sulit dimengerti, tapi ini kebenaran yang dianut oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Mereka sudah menikah setelah mereka tunangan, tapi mereka tidak boleh kumpul, gak boleh tinggal sama-sama. Jadi Yusuf dan Maria itu sudah resmi sebagai suami istri, sebagai keluarga. Kalau mereka belum sebagai keluarga, maka Tuhan tidak akan memilih mereka untuk melahirkan juru selamat di dunia. Nah, di situ Tuhan akan menyalahi. Halo, kenapa ini? Di situ Tuhan akan menyalahi aturan sendiri. Mereka berzina karena belum sah. Nah, ini perbedaannya. Ya, saya harap saudara mengerti betul. Kalau kita tidak melihat fakta ini, maka kita tidak akan tahu kalau Natal itu adalah tentang keluarga. Jadi mulai hari ini semua kita harus kembali kepada konsep awal. Bapa di surga memulai Natal itu dengan keluarga. Katakan amin. Bukan dengan yang lain. Jadi walaupun Yusuf dan Maria sudah tunangan, masih belum boleh tinggal sama-sama, tapi di hadapan Tuhan mereka sudah sah sebagai suami istri. Maka itu Natal dimulai dengan keluarga. Nah, saudara, itu sebabnya hal yang paling iblis benci dalam kehidupan ini bukan gereja. Buktinya gereja masih ada sampai hari ini. Di negara-negara dulu pernah jadi komunis, di negara-negara yang anti Kristen, sulit, tapi gereja tetap eksis. Iblis gak benci sekolah teologi, sekolah Alkitab, tidak. Itu masih ada sampai hari ini. Tapi keluarga yang jadi musuh utama iblis. Katakan amin. Supaya kita sadar. Nah, kepada anak-anak yang belum menikah, simpan kebenaran hari ini yang saudara dengar. Supaya kalau hari itu tiba, saudara membentuk keluarga, ingat rencana Tuhan ini. Saudara, saya mau ajak saudara jauh mundur ke belakang. Siapa bisa menjawab pertanyaan saya? Kata berkat, ya, ini penting. Kata berkat. Senang gak mendengar kata berkat? Kalau gak senang pura-pura, saudara. Senang mendengar kata berkat? Jangan. Itu baru mendengar saja. Yang senang harusnya kalau diberkati itu baru senang. Oke? Nah, tapi kita harus tahu. Maka itu ini pertanyaan saya. Kalau saudara bisa jawab, saya beri hadiah tapi bayar sendiri. Oke. Begini, siapa bisa menyebutkan kata berkat yang pertama kali ditulis di Alkitab itu di peristiwa apa, di ayat apa? Gak boleh buka Alkitab, gak boleh. Harus jawab dulu. Kata berkat yang pertama kali ditulis di Alkitab apa? Ayo. Ya berarti dia gak jadi karena gak bisa jawab.
kata berkat yang pertama kali ditulis di Alkitab, kita buka Kejadian 1:28. Justru ada di pernikahan yang pertama di dunia. Dan Yahweh memberkati mereka. Jadi berkat itu hanya ada dalam keluarga. Di luar keluarga, maka yang ada, apa lawan katanya berkat? Kutuk. Maka itu untuk menebar kutuk buat iblis tidak susah. Rusaklah keluarga, maka kutuk terjadi. Catat ini baik-baik. Mengapa sampai hari ini Papua masih berwajah seperti ini, kekacauan dan sebagainya? Kemarin dalam penerbangan saya dari Makassar ke Manokwari sampai Sorong, transit, tapi penumpang nggak boleh turun. Duduk di samping saya, penumpang dari Sorong mau ke Manokwari, dapat koran lokal. Nah, berita yang pertama di halaman pertama menulis seorang suami membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan dalam keadaan mabuk. Nah, rupanya orang ini bukan orang Papua, karena buat dia heran. Terus saya bilang, maaf ya Pak, kalau kita tinggal di Papua ini bukan hal yang aneh, ini sudah biasa. Wih, dia kaget. Masa begitu? Iya, saya pernah menjadi saksi di Manokwari tahun berapa itu ya, saya lupa. Seorang suami di daerah Sanggeng menginjak-injak istri yang sedang hamil sampai anak itu keluar. Karena waktu dia mabuk, dia lihat ini babi masuk rumah. Saya nggak tahu masih ada ingat nggak cerita itu. Bayangkan. Maka itu membangun Papua dan membangun dunia tidak bisa hanya dengan uang, bangun jalan, bangun gedung sekolah, bangun gedung pemerintah. Tidak. Keluarga harus dibolehkan dulu. Dengarkan ini baik-baik. Selama gereja belum berhasil mengalahkan adat Papua, mas kawin tetap dituntut oleh keluarga perempuan. Maka sampai kapanpun kutuk tetap akan ada di tanah ini. Karena ingat firman ini. Maka itu saya ingin minta kepada semua pendeta dan majelis. Dengar para majelis. Percuma saudara duduk di kursi majelis yang terhormat sebelum saudara berhasil menghancurkan adat yang paling jahat di Papua, yaitu adat mas kawin. Maka kutuk tetap akan ada di tanah ini. Karena itu perzinahan. Tidak sedikit di lingkungan kita sudah punya cucu tetap belum menikah. Betul tidak? Karena mas kawin belum lunas. Ini kan setan betul yang dipercaya. Berarti selama ratusan tahun Injil ada di tanah Papua, gereja belum menang, setan yang menang. Maka itu ingat, tidak akan ada berkat kalau tidak hidup dalam keluarga yang kudus. Maka itu dalam gereja Katolik disebut keluarga kudus. Orang Katolik masih tahu. Kalau gereja Katolik menyebut keluarga kudus, itu keluarga siapa? Keluarga Yusuf dan Maria. Dan saya suka terminologi itu, keluarga kudus. Dan memang mereka kudus karena mereka menjaga keperawanan. Ini rahasianya. Satu-satunya buku di dunia ini yang menyebut tentang selaput darah atau kegadisan atau keperawanan, catatnya itu hanya Alkitab. Saudara boleh baca buku apa saja di dunia ini yang menyebut tentang kegadisan, selaput darah dan sejenisnya, itu cuma Alkitab. Berarti Tuhan kita, Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang berbicara dan minta tentang keperawanan itu dijaga. Tidak ada Tuhan yang lain yang bicara itu. Maka itu kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang membahas tentang anak sulung. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang berbicara tentang anak sulung. Saudara ingat, anak pertama itu belum tentu anak sulung. Saya juga kaget pertama kali Roh Kudus mengajarkan ini tahun 80-an awal yang lalu.
Saya langsung protes. Mana bisa Tuhan? Anak pertama kok belum tentu anak sulung? Jelas bukan. Loh kenapa bukan? Maka itu tolong para pengkhotbah, hamba Tuhan, gembala, majelis, sampaikan ini kepada semua orang yang di bawah pengembalaan kita. Ini penting diberitakan. Ternyata anak sulung hanya lahir dari seorang gadis. Itu maksudnya mengapa pencipta alam semesta menciptakan selaput darah di rahim gadis. Dan dengar gadis-gadis, kalian adalah makhluk mulia yang punya tanda kekudusan itu. Dan itu yang dibenci oleh iblis. Begitu gadis-gadis sudah hancur karena seks bebas, karena adat mas kawin tadi. Satu kali saya lupa tahun berapa. Waktu itu salah seorang anak saya masih jadi wartawan koran nasional di Jakarta. Dia belum pernah ke Papua. Tapi suatu hari saya lupa ada acara apa, saya lupa. Pokoknya begini, waktu itu kumpul semua pimpinan redaksi koran-koran Indonesia, baik lokal maupun nasional. Nah waktu itu di Papua hanya ada Cendrawasih Pos. Belum seperti sekarang di banyak kota, kabupaten sudah banyak koran-koran daerah. Nah, waktu itu baru Cendrawasih Pos. Tuh dia telepon saya. Papa tahu nggak ini? Tahu apa? Saya tanya. Kami itu lagi acara, saya lupa itu acara apa, membahas topik-topik khusus di daerah-daerah. Nah, saya lupa berapa yang dibahas, tapi saya ingat 3 hal. 1 tentang kriminalitasnya, 2 tentang ekonomi, 3 tentang pendidikan. Nah, ketika sampai kriminalitas, Papa tahu nggak? Ada apa? Saya tanya. Waktu kami bicara di antara semua pimpinan-pimpinan redaksi koran nasional dan koran lokal, Cendrawasih Pos adalah koran yang paling jorok. Maksudmu? Saya tanya. Kenapa kok paling jorok? Saya pikir cetakannya nggak betul. Memang waktu itu kok baca Cepos itu mata harus kabur bener. Belum betul percetak. Maaf ya, yang kalau ada anggota pemilik Cendrawasih Pos, warna juga masih campur aduk, nggak tahu bagaimana. Bukan itunya Pak. Tentang apanya? Ngeri dia bilang. Jadi sampai berapa belas tahun ketika para pimpinan redaksi koran nasional, koran lokal itu mencari, maka Cepos itu koran yang paling jorok karena paling banyak berita perkosaan, perjinan, incest, atau kata incest, hubungan seks keluarga dekat. Nah kalau itu saya tahu. Saya sebagai orang Papua malu sekali. Sampai daerah Kristen ini mendapat julukan yang begitu jorok. Lalu kapan ini bisa berubah? Dan pertanyaan kedua, siapa yang bisa merubah? Jawabannya siapa? Ayo, siapa yang bisa merubah? Jawabannya siapa? Saya tanya kepada saudara sekarang. Harusnya gereja. Karena gereja yang dominan di tanah ini. Tapi gereja masih kalah dengan adat Papua, yaitu mas kawin tadi. Awal-awal saya ada di Papua tahun 90-an awal itu, ternyata dari beberapa gereja termasuk GKI di beberapa daerah, saya dikenal satu-satunya pendeta pendatang waktu itu ya, awal 90-an, yang paling berani bicara adat mas kawin. Memang saya harus ngomong karena ini yang merusak Papua. Kalau ada pendeta di sini nggak berani bicara adat mas kawin, engkau akan masuk neraka bersama jemaatmu. Dengar ini. Saya pernah diancam oleh orang diserui. Saya bilang, bunuh saya, nanti darah saya akan tetap khotbah di Papua. Saya bilang begitu. Takut orang itu. Karena ini pejabat, sudah pejabat majelis gereja lagi. Saya bilang gak peduli. Maka itu sampai hari ini saya tetap lantang mengatakan kebenaran ini. Percuma membangun Papua kalau gereja tidak berani melawan adat. Katakan amin, jangan takut. Orang Papua, bertobatlah kamu. Adat setan yang kamu pakai itu. Setuju saya bicara ini? Orang Papua jawab. Hei, orang Papua nggak banyak jawab. Betul atau tidak? Jangan cuma ngomong betul di sini. Keluar sampaikan. Ini perkara serius, saudara. Ini yang membuat kutuk di tanah ini tetap subur dan bekerja dengan begitu leluasa karena gobloknya para pendeta dan para majelis yang tidak berani menyatakan kebenaran.
turunkan jabatanmu, jadilah penjual bakso saja. Jangan tertawa. Setan ini harus kita lawan di Papua ini. Aminkan cepat, jangan diam. Ini yang merusak. Jadi jangan bicara yang lain. Sebelum adat ini kita kalahkan dengan firman Tuhan, harus berani. Sebelum setan yang merusak keluarga di Papua kita kalahkan, percuma mau ngomong apa saja. Tolong kalau ada wartawan masukkan ini, jangan takut. Kalau tidak ada, saudara yang mendengar ini harus ngomong. Dan tolong rekaman ini sampaikan ke TV Papua. Masukkan ini. Setuju? Kalau tidak berarti saudara pengikut adat itu juga. Ini yang merusak. Berapa banyak anak-anak lahir di Papua enggak tahu siapa bapak. Berapa banyak anak-anak Papua tidak punya fam ayahnya, tapi pakai fam mamanya atau fam neneknya. Jawab iya atau tidak. Ini kan kacau balau. Mengapa adat setan ini dipelihara oleh gereja? Ketika awal-awal saya di Papua, saya membuat research, kenapa perjinan di tanah ini begitu tinggi? Jawabannya sama, adat mas kawinnya ini. Jadi ketika banyak pemuda ingin menikah, tetapi nggak bisa beli piring, istilah adat yang pakai piring sekian ratus lusin, akhirnya dia memperkosa, akhirnya berzina. Kan merusak. Jadi tolong saudara para pendeta, para majelis harus berani bicara ini. Percuma saudara khotbah nggak layak di hadapan Tuhan kalau di jemaat saudara masih ada yang berzina karena adat dituruti. Tolong jadi pendeta kalau nggak berani khotbah kebenaran ini, malu-maluin gelar. Serius saya berkata, dengan wibawa dari surga pencipta keluarga itu saya berdiri untuk menyampaikan kepada para pendeta di sini. Jangan munafik, takut pada pejabat. Kalau tidak, saudara, setan akan terus bekerja di tanah ini. Jadi yang paling dibenci oleh iblis adalah apa? Keluarga kudus, pernikahan kudus, itu yang dibenci oleh iblis. Dan mereka berhasil merusak pernikahan. Akhirnya gak ada keluarga kudus. Coba kita lihat Matius pasal 1 mulai ayat 21. Matius 1 ayat 21. Kalau ada pendeta tersinggung dengan kata-kata saya, saudara boleh marah kepada saya. Tetapi berani gak saudara melawan firman? Ingat itu. Makasih Hengki. Saya ulangi, kalau ada pendeta-pendeta di sini mendengar ini tersinggung, saudara punya hak marah kepada saya. Tapi saudara nggak bisa melawan firman, betul? Harus berani ngomong. Mulai besok, periksa di jemaat saudara, siapa yang belum menikah dengan benar, bereskan itu. Kalau tidak, saudara mau melihara setan di gerejamu. Tolong para majelis, para pendeta, boleh tersinggung kepada saya. Kalau saudara berani tersinggung kepada Tuhan, lanjutkan. Maaf, berarti ayat 19 begitu, bukannya 21. Karena ini bicara kepada Yusuf. Nah ini dia. Karena Yusuf suaminya, perhatikan, seorang yang apa? Terima kasih yang kalau kamu nangis sebagai orang Papua. Berjuang ini Hengki. Ya, saya ulangi. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Perhatikan, di Papua dicari suami-suami yang gaya Yusuf ini, yang begitu menyayangi istri, begitu menghormati istri. Karena adat, yaitu adat mas kawin tadi, hampir sulit menemukan suami yang seperti Yusuf. Betul tidak? Kenapa? Karena adat itu membuat suami bertingkah begini. Aku sudah bayar kamu. Betul tidak? Aku sudah bayar kamu. Kamu yang kerja, kamu urus ini, kamu semuanya. Aku santai saja. Itu yang terjadi di Papua. Tapi kalau mereka belum bayar adat, sama gobloknya juga, merendahkan istri luar biasa. Mengapa ada firman tidak Yusuf seorang suami yang tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum? Ayo kita mikir. Anggap aja kita semuanya cowok di sini. Anggap ya, kita ini pria semua. Kita punya tunangan. Ya.
Kita nggak ngapa-ngapain, meluk juga tidak, nyium juga tidak, ngerti ya istilah saya? Apalagi ngajak tidur juga tidak. Tahu-tahu tunangan kita ini hamil. Maaf, segoblok-gobloknya seorang cowok, dia mikir atau enggak? Ngerti nggak pertanyaan ini? Dia pasti mikir, dia hamil dengan siapa? Aku nggak ngapa-ngapain, gandeng juga tidak, meluk juga tidak, nyium juga tidak, kok hamil? Tapi Yusuf itu suami yang luar biasa. Saya ulangi lagi, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Luar biasa kalau semua kita para suami yang mendengar khotbah Natal ini betul-betul kita menjadi suami yang tulus hati dan menjaga nama baik istri kita. Papua dan dunia jadi surga betul-betul. Amin kan cepat semuanya. Papua dan dunia akan jadi surga yang luar biasa. Para pria yang belum menikah, kau dengar, menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Kenapa? Menjadi presiden ada batasnya. Di Indonesia 5 tahun, di Amerika 4 tahun, di banyak negara beda-beda. Maksimal 2 periode. Tapi menjadi suami itu seumur hidup. Betul? Kita buka 1 Korintus 7 ayat 1. Lama sekali saya merenungkan firman ini. Kenapa ada firman sesadis ini? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah apa? Lebih baik bagi siapa? Laki-laki kalau... Nah, saya shock baca ini. Apa Tuhan tidak salah ngomong? Adalah lebih baik bagi laki-laki kok tidak kawin. Oh, saya langsung diskusi dengan Bapak di surga. Saya protes keras. Kenapa? Dengarkan pria-pria, jangan merusak cewek dalam nama Yesus. Kalau ada pria merusak cewek, lebih baik engkau mati sekarang dalam nama Yesus. Dengar ini baik-baik. Kenapa harus mati? Karena engkau merusak generasi berikut. Bahwa gadis yang kau tiduri itu akan hancur hidupnya selamanya. Berarti dia gak akan punya anak sulung, walaupun dia akan punya anak pertama. Catat ini. Begini jawaban Bapa di surga tentang ayat ini. Adalah baik bagi laki-laki yang tidak kawin. Saya bilang celaka. Ini alasannya. Dengar ya, anak-anak lagi, baik kau yang masih remaja, yang tapi yang dengar firman ini, kau masih di SD, apalagi sudah mulai dewasa, dengar. Ada 2 alasan Pencipta alam semesta berfirman sesadis ini adalah lebih baik bagi laki-laki kalau tidak kawin. 1. Begitu seorang pria berdiri di hadapan Tuhan dan di depannya ada seorang wanita dan ada seorang hamba Tuhan, ngerti ya? Jadi acara apa itu? Ayo, acara apa itu artinya? Pernikahan. Maka itu saudara perhatikan, semua agama di dunia itu punya ritual perkawinan. Betul tidak? Tidak ada agama di dunia yang gak punya ritual perkawinan. Bahkan agama-agama adat pun ada ritualnya. Betul? Semua adat ada ritualnya. Ada Jawa, ada Toraja, ada Batak, ada Papua, ada. Tapi satu-satunya ritual perkawinan yang ada istilah ini, 3 hal ini: peneguhan 1, 2 pemberkatan, nikah kudus. Itu hanya gereja. Catat, tidak ada kelompok manapun di dunia yang kalau bicara tentang nikah agama itu ada kata kudus. Itu enggak ada, hanya ada di gereja. Betul tidak? Tolong, kalau ada pejabat dari KUA, dari Pencatatan Sipil, dari apa saja, enggak ada, hanya di gereja. 3 ini: peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Hanya di gereja. Kenapa harus diteguhkan?
Itu pelantikan. Oh, saya lupa tadi. Tadi waktu saudara buka Kejadian 1:28, ternyata kata berkat, ya, kata berkat itu dalam bahasa Ibrani ada unsur melantik. Jadi itu pelantikan. Oke, nanti kalau sempat saya ngomong dikit. Maka itu tidak ada berkat kalau nggak ada pelantikan. Jadi ketika seorang pria berdiri di hadapan Tuhan, dan di depan dia ada seorang wanita, dan di depan mereka dua ada seorang hamba Tuhan, itulah pernikahan kudus. Diteguhkan dulu. Catat ya anak-anak, kalian catat ini. Nah, suatu hari kalau kalian menikah, 3 kata ini harus ikut. Setelah itu diberkati, lantik, tapi harus dalam kekudusan. Simpel, sederhana. Kata kudus itu tidak ada hubungan seks sebelum dilantik. Catat itu baik. Nah, begitu seorang pria selesai mengucapkan sumpahnya di hadapan Tuhan dan hadapan jemaat, aku berjanji. Masih ingat ya, mengapa harus ada sumpah itu? Aku begini, aku begitu. Itu juga setelah seorang pria mengucapkan sumpahnya di hadapan Tuhan, disaksikan oleh hamba Tuhan, detik itu juga pria ini berstatus suami, berpangkat suami, berwibawa suami, berotoritas suami. Lengkap. Ini penting. Status, otoritas, dan berwibawa. Itu yang membuat setan gak berani menyerang keluarga. Karena 3 unsur ini: berstatus suami, berwibawa suami, berotoritas suami. Itu hebat Alkitab itu. Nah, detik itu juga artinya pria yang berstatus suami, berwibawa suami, dan berotoritas suami itu mewakili Tuhan Yesus. Detik itu juga. Maka itu pemberkatan nikah itu bukan proforma, atau kata proforma ya, bukan pelengkap, bukan. Itu dahsyat hasil. Maaf, saya cuma cerita ya, jangan saudara mikir macam-macam. Saya juga nggak ngerti kenapa kok saya diberikan ide itu oleh Roh Kudus. Maaf, mungkin saya satu-satunya orang, entah di Indonesia, entah di dunia, saya tidak tahu. Mungkin saya juga satu-satunya pendeta, entah di Indonesia saja atau di dunia, saya tidak tahu. Kami suami istri ini diberkati nikah kudus itu 3 kali. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebelum saya menikah, saya sudah keliling ke banyak negara di dunia. Dan waktu gereja-gereja di beberapa negara yang saya pernah kunjungi tahu saya menikah, maka mereka berebut ingin memberkati kami di negara mereka masing-masing. Saya bilang, gila kamu, mau kawin berapa kali? Saya bilang. Akhirnya kami berunding cukup 3 benua saja. Mau benua lagi. Ya. Pertama, kami diberkati nikah kudus di Kanada, karena istri saya warga negara Kanada. Jadi yang teman-teman dari Amerika kumpul semua ke Kanada. Itu 1 Juli 92. Yang kedua, karena saya orang Indonesia, lahir di Indonesia, maka pemberkatan kedua tanggal 17 Agustus 92 di Surabaya. Nah, itu yang rombongan Australia saya minta ke Indonesia saja. Tadinya mereka minta juga saya nikah di Australia. Ngapain, saya bilang, sudah bisa-bisin biaya, capek lagi keliling-keliling. Jadi ramai yang dari Australia datang nikah kudus. Yang di Surabaya itu paling keren, 23 pendeta berkati, saudara. Sampai capek ini kepala aja sini. Habis 23, masing-masing teman saya pingin jadi berkat. Saya bilang, milih sendiri, saya gak bisa milih. Kalau saya milih kan jadi gak enak. Udah berunding sendiri, saya bilang begitu. Ya tahu, gak mungkin saya milih ini yang ini. Nah, yang lain bisa tersinggung. Pernikahan ketiga di benua Eropa, 14 November 92, itu di Belanda. Jadi dari Swiss, dari Jerman, dari Belgia, dari Belanda, dari Perancis, kumpul semuanya di Belanda. Dan itu semuanya nikah kudus. Jadi kami berdua berunding, tidak boleh saling menyentuh sampai selesai pemberkatan yang terakhir. Karena itu permintaan saudara-saudara luar biasa. Setelah itu kami baru heran, kok bisa jadi begini? Ngerti saudara? Maka itu kami mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan yang luar
karena firman ini digenapi dalam hidup. Maka itu Tuhan mempercayakan kami sebagai suami istri pelayanan keluarga yang luar biasa. Seperti saudara tahu, saya tidak punya gereja dalam arti organisasi. Jadi gak ada jemaat organisasi yang saya gembalakan. Tapi setahun saya itu minimal memberkati 16 pernikahan setahun. Gak punya gereja. Kenapa? Itu karena orang melihat panggilan ini. Tahun 2015 yang lalu itu keren. Saya memberkati pernikahan di 3 negara untuk 3 bangsa yang berbeda. Saya sampai heran juga, kenapa ini bangsa-bangsa bisa tahu? Dan itu luar biasa. Nanti Maret berapa bulan lagi saya mau berkati pernikahan untuk orang Filipina. Kenapa saya bisa cerita ini? Ini kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Begitu anak-anak muda, berbahagialah engkau kalau engkau bisa dengar kebenaran ini. Jaga hidupmu tetap kudus. Oke, saya lanjutkan. Jadi sudah mewakili siapa pria ini? Ayo, setelah berstatus suami, berwibawa suami, berotoritas suami, dia mewakili Tuhan Yesus. Dan itu nggak main-main. Maka itu iblis bencinya di sini tentang pernikahan. Iblis berhasil membuat free sex di mana-mana karena tujuannya supaya nggak ada anak sulung lagi di dunia. Berapa waktu kemudian istrinya yang berstatus suami, berwibawa suami, dan berotoritas suami ini melahirkan. Detik pertama tangisan bayi terdengar, maka yang berstatus suami, berwibawa suami, berotoritas suami punya jabatan yang kedua. Begitu anak pertamanya lahir, detik pertama, maka orang ini punya pangkat yang kedua, mewakili Bapa di surga sebagai pencipta alam semesta. Wih, saya kaget waktu diberitahu ini oleh Roh Kudus. Ayo renungkan, berarti suami itu hebat nggak sebetulnya? Nah, cepat jawab. Hebat. Mewakili siapa? Satu raja segala raja yang diwakili, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kedua, mewakili siapa? Ayo lu kok lupa tadi. Ayo anak-anak kecil, anak-anak muda, mewakili siapa yang kedua? Setelah istrinya melahirkan, mewakili Bapa di surga. Maka itu iblis benci dengan status ini. Kira-kira, ayo kita jujur, jawab semua. Kalau semua suami di dunia seperti ini keadaannya, ada setan nggak di dunia ini? Nggak ada. Sebab di mana ada suami, di situ ada Yesus dan ada Bapa. Di mana ada suami, di situ ada Yesus dan ada Bapa. Setan mana berani bekerja? Nah, kembali ke ayat. Kalau gitu pantas nggak Papa berfirman, kalau kamu nggak bisa jadi suami yang benar, yang mewakili aku dan mewakili Yesus, lebih baik usah kawin. Ngerti nggak maksud firman ini sekarang? Ini luar biasa. Maka itu sekali lagi iblis merusak dengan free sex, supaya status wibawa otoritas suami tidak ada. Karena begitu masuk pernikahan tidak kudus. Tapi jangan tertuduh, yang sudah pernah salah jangan tertuduh, pengampunan tetap tersedia. Maaf, tapi cacat. Jangan tertuduh lagi sekali. Maka itu gereja harus berani menyampaikan kebenaran ini. Katakan amin, para pendeta, para majelis khususnya. Dan anak-anak muda kau dengar, gak main-main. Kembali kepada masalah Natal. Jadi sekarang kita tahu bahwa Natal itu tentang keluarga, bukan tentang perayaan, pesta, baju baru, kado, bukan. Semua yang hadir di sini dan semua yang mendengar rekaman ini, baik audio maupun videonya, saya minta, ayo perbaiki pernikahan kita semua hari ini. Amin. Kita lihat fakta. Suasana Natal kalau dibanding dengan suasana-suasana apa saja, ya, suasana Natal kalau dibanding dengan suasana apa saja, mana yang paling meriah?
Ayo, mana yang paling meriah? Natal. Dan itu wajar. Nah, seperti itu maksud Papa di surga. Apakah di tengah-tengah keluarga kita selalu ada Natal? Ngerti maksudnya? Berarti selalu ada apa? Ayo cepatlah. Berarti selalu ada apa maksud Papa? Ada keceriaan, ada suasana pesta, ada suasana kegembiraan. Kalau begitu, boleh nggak tiap hari kita merayakan Natal di keluarga kita? Boleh, dan itu seharusnya. Berita Natal yang pertama, masih ingat? Damai di bumi. Betul tidak? Ketika pimpinan para malaikat menyampaikan kepada para gembala, damai di bumi. Nah, itulah kerinduan seluruh alam semesta, ada damai di bumi. Lewat siapa? Ayo, lewat siapa? Keluarga. Di mana semua pernikahan harus ada damai. Saya tanya, membuat damai di keluarga kita mudah atau susah? Ayo, jujur jawab, jujur. Saya tahu jawabannya, pasti susah. Kalau saudara jawab susah, berarti saudara nggak pernah baca Alkitab. Loh, serius. Membuat damai di keluarga kita itu sederhana, bahkan gratis. Cuma satu yang firman Tuhan tuliskan, saling mengampuni, selesai. Gampang tidak kalau begitu? Loh, saya tanya, gampang tidak? Saling mengampuni, selesai. Ini kunci damai di bumi. Saling mengampuni. Mengapa Bapa di surga menyediakan materi, bahan untuk berdamai, yaitu mengampuni? Siapa bisa jawab? Mengapa? Ayo. Mengapa hanya saling mengampuni maka damai terjadi di keluarga kita? Ayo coba jawab. Gak bisa. Pulang sana. Diajak ngomong gak mau jawab semua. Apa? Nggak dengar James? Ya, jawaban betul. James ragu menjawab karena hari-hari kita ini buat salah. Betul tidak? Maka itu Alkitab ini hebat. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan dengar. Saya pernah bongkar Alkitab. Saya lupa tahun berapa. Hanya untuk mencari topik terbesar yang Papa bahas di firman-Nya itu apa. Ternyata saya kaget. Hampir 80% pembahasan terbanyak di Alkitab itu tentang keluarga. Wih, saya kaget. Maka itu bahan khotbah saya tidak pernah lari dari keluarga. Karena itu topik yang paling banyak. Walaupun di Papua internet seringkali lemotnya luar biasa, tapi coba saudara usahakan. Saya bersyukur ada beberapa anak-anak kami yang memang mereka ahli di bidang IT, ya, di bidang internet, komputer, semuanya itu. Nah, khotbah saya itu ada di semua sosial media. Tolong anak-anak kalian catat juga, suka buka ya. Maka itu kalau kalian punya HP, smartphone yang bisa buka internet, awas kamu suka nonton pornografi. Saya minta Tuhan buat matamu buta dalam nama Yesus. Setuju? Daripada merusak kamu. Gara-gara kamu sering nonton pornografi, kamu gagal jadi suami yang benar. Catat itu. Nah, khotbah saya ada di YouTube, ada di iTunes, ada di Spotify, ada di podcast, ada di banyak sosial media. Cari saja Daniel Alexander, saudara akan ketemu. Baik audio maupun video saudara bisa lihat. Nah, jadi beberapa saudara-saudara kalian, anak-anak kami yang lain yang mengerti itu, membuat ciptaan manusia itu dipakai untuk firman Tuhan. Catat ya, bukan, awas kalian. Dan kalian bisa belajar banyak. Nah, bayangkan hampir 80% topik pembahasan Alkitab tentang apa tadi? Keluarga. Maka seharusnya khotbah gereja yang paling banyak tentang apa? Tentang keluarga. Tapi lihat di gereja-gereja,
Karena saya sudah keliling. Ingat tahun ini 45 tahun saya jadi pengkhotbah. Saya sudah tahu model gereja apa saja. Nah, yang saya lihat fakta, hanya ada 2 hal yang dibahas oleh gereja. 1 doktrin dan organisasi, 2 perpuluhan. Duit terus khotbahnya, ya atau tidak? Nah, itu pendeta mata duitan. Khotbahnya uang terus. Harusnya itu keluarga. Karena ini hampir 80% yang dibahas Alkitab. Dengar para pendeta yang hobinya khotbah perpuluhan, bertobat kamu hari ini. Perpuluhan hanya ditulis 30 kali di Alkitab, bukan 30 ayat. Catat. Bagaimana yang cuma 30 kali ditulis bisa dikhotbahkan hampir tiap minggu kalau nggak mata duitan pendeta itu? Harusnya yang gereja khotbahkan itu keluarga. Katolik, Protestan, dogma terus yang dikhotbahkan. Organisasi terus. Sampai wajah jemaat capek kalau ke gereja nggak dengar apa-apa. Bertobat. Lihat di gereja-gereja Protestan, pengumuman jauh lebih panjang daripada waktu untuk dengar khotbah. Begitu pula gereja Katolik. Bertobat. Saya berkata salah atau benar? Coba jawab. Terus mau jadi apa gereja itu? Mau dibawa kemana orang-orang yang tiap minggu datang mencari kebenaran? Kalau cuma otak-atik dogma, doktrin, organisasi. Saya itu berapa kali bicara kepada majelis-majelis. Sudahlah, pengumuman tuh gak usah panjang-panjang. Tempelkan di papan, suruh baca sendiri. Lihat aja di gereja-gereja itu, sumbangan cuma 500 rupiah dibacakan. Buang waktu saja. Setuju gak saya ngomong ini? Suruh baca di dinding sana, tempelkan. Itu buang waktu. Yang enggak diumumkan, arisan diumumkan, bacalah di dinding. Lebih baik waktunya untuk khotbah. Setuju tidak? Harus begitu. Begitu jemaat goblok-goblok, karena pendetanya dan majelis goblok juga. Manalah saya lateni saudara. Karena saudara berdosa, jangan tertawa para pendeta. Ini serius saya berkata. 70 sekian persen, hampir 80%. Topik di Alkitab itu keluarga. Bahas itu di setiap ibadah. Bahkan kalau khotbah di kuburan pun khotbahkan keluarga. Setiap kesempatan yang ada. Nah, inilah fakta yang Alkitab tulis. Jadi setuju damai di bumi lewat siapa? Keluarga. Caranya bagaimana bisa damai? Ayo cepat saling mengampuni. Kenapa kita saling mengampuni? Karena hari-hari kita buat salah. Dengarkan, saya tunjukkan fakta ini. Hampir 100% masalah keluarga kita adalah ketika suami dan istri tidak suka kalau yang di samping ini buat salah. Betul tidak? Lu jawab iya atau tidak? Betul. Enggak ada seorang pun di antara kita mau disalahi dan mau disalahkan. Beda loh. Disalahin dan disalahkan itu beda. Tapi hari ini kita belajar. Sebelum kita, entah suami atau istri, menuntut yang di samping kita, nggak boleh salah. Dengar baik-baik ya, supaya ada damai di bumi. Sebelum kita, entah suami atau istri, menuntut yang di samping kita, tidak boleh salah. Harusnya kita menuntut diri kita lebih dulu untuk berani tidak buat salah. Kok nggak ada yang ngamen? Hei jawab. Betul? Nah masalahnya, ada nggak yang berani nuntut diri sendiri untuk nggak pernah bisa buat salah? Jawab. Ada nggak yang berani dan yang bisa? Hei saya tanya yang belakang-belakang, coba jawab. Mau jawab pula? Serius saya berkata. Ada nggak yang bisa menuntut diri sendiri nggak bisa buat salah? Dengar ini. Jadi kalau ada suami atau istri menuntut pasangannya untuk tidak boleh salah, padahal dirinya tidak berani menuntut untuk nggak buat salah, pilih satu di antara dua kata. Orang ini cocoknya disebut bajingan atau biadab. Ayo cepat jawab. Bajingan atau biadab? Cepat.
biadab. Nah, saudara, saya cari terjemahan. Apa definisi kata biadab? Saya kaget. Waktu Roh Kudus, bukan karena buku Roh Kudus yang menunjukkan. Catat. Biadab itu artinya bajingan tingkat tinggi. Bertobat kamu para bajingan tingkat tinggi yang menuntut suami atau istrimu tidak boleh buat salah. Bertobat. Apa itu biadab? Cepat jawab. Dengar anak-anak Papua yang muda-muda, dengar. Jangan ada bajingan tingkat tinggi di sini yang merusak dan membuat menderita istri dan anak-anak. Setuju saya ngomong ini? Orang seperti itu lebih baik mati sekarang daripada melukai orang lain. Mau sampai kapan gereja tidak berani berkata kebenaran? Suatu kali Roh Kudus beri saya sebuah pengertian yang sederhana sekali. Walaupun tidak semua kita bisa naik mobil, karena nggak bisa nyetir maksudnya, tapi sering naik taksi, bukan? Oke. Walaupun tidak semua kita punya mobil, tapi pasti sering naik mobil, betul? Nah, suatu kali Roh Kudus beri saya ilustrasi bagus sekali tentang keluarga. Sering atau jarang, waktu kita naik mobil, lihat kerikil, lihat batu, ada lubang di jalan, sering atau jarang? Jawab, sering atau jarang? Sering. Banyak itu. Karena memang pemerintah kita bajingan semua, korupsi di mana-mana. Itu jalan gak diperbaiki. Ngeri. Entah sampai kapan para pejabat Papua ini bertobat dari kebobrokan, bajingan dan maling rampok di situ. Nah, dengarkan. Maka itu yang punya jemaat pejabat, khotbahi baik-baik, suruh stop korupsi itu. Setuju? Awas para majelis, para pendeta, ikut disuap oleh uang korupsi itu, matilah kamu. Dengan uang kejahatan itu yang harusnya untuk rakyat, yang itu banyak jalan rusak. Nah, saya katakan, jadi kerikil, batu, lubang di jalan itu masalah dalam keluarga. Setuju saya ngomong ini? Loh, ya atau tidak? Alkitab pun tidak pernah menjamin bahwa menikah itu gak ada masalah. Gak ada. Kalau Tuhan aja gak menjamin, berarti ada gak orang menikah ketemu yang cocok? Jawab, ada gak orang menikah ketemu yang cocok? Loh, jawab, ada tidak? Tidak. Walaupun firman-Nya Malaiki 2:16, sebab aku benci perceraian. Coba ditayangkan Malaiki 2:16. Sebab aku benci perceraian, kata Yahweh Tuhan Israel. Wih, ngeri ya. Tapi gimana kalau gak cocok? Nah, ini masalah. Jangan pernah menikah mencari orang yang cocok. Alkitab berkata, kecuali menikahlah dengan mayat baru ketemu yang cocok. Dan itu keren. Maka itu anak-anak muda yang sampai tahun 2016 kalian sudah pacaran sampai 18 kali, putus terus, maka saya nasihati dalam nama Yesus, di tahun 2017 jangan cari yang ke-19 goblok, dengan baik-baik. Terus bagaimana? Karena gak akan ketemu yang cocok, goblok lagi sekali dengan. Terus bagaimana? Karena gak akan ketemu yang cocok. Katakan amin. Lalu saya sarankan, kembalilah ke yang nomor 15 atau 16 atau yang ke-17. Kalau ke 18 jangan kembali dulu, baru sakit hati kok. Oke? Berdamailah dengan salah satu dari 3 urutan 15, 16, 17. Dan saran saya, jangan cari yang nomor 1. Sudah punya anak, tahu? Loh, betul tidak? Oh, kelamaan nunggu kamu. Oke, lanjut. Inilah hukum Tuhan yang luar biasa. Amin. Stop, berzina, stop. Nah, anggap aja kita ini keluarga sedang di mobil. Sopirnya biasanya siapa? Nah, coba jawab, sopirnya biasanya siapa? Loh, mana? Malaiki 2:16 kok belum keluar? Yang mana ini? Bagian multimedia di mana? Hei, di sebelah mana multimedianya? Belakang mana? Ayo cepat, Malaiki 2:16. Oh, enggak ganti-ganti dari tadi. Udah, lanjut. Jadi siapa sopirnya biasanya? Ayo jawab. Suami. Lalu mama di sebelah mana? Kiri.
Biasanya paling cerewet yang mana? Wih, ngaku semua. Betul, yang paling cerewet kopilot ini. Komentar terus. Nah, saya sarankan nggak usah bertengkar di mobil. Kasihan penumpang. Siapa penumpangnya? Anak-anak. Anak-anak ini capek. Kok nggak sampai-sampai mah? Kok nggak sampai-sampai? Habis bapak ibumu ribut terus. Nah, jadi begini suami istri yang suka ribut di mobil, nggak usah ribut, pinggirkan mobil, suami keluar, istri suruh ganti nyetir, beres tuh. Setuju? Loh, daripada ribut terus. Terus masalahnya jawab, kamu nggak tahu aku nggak bisa nyetir. Nah, ya sudah, kalau saya tahu nggak bisa nyetir, tutup mulutmu. Nggak bisa nyetir kok komentar terus. Setuju? Nah, itu dia. Jadi istri-istri yang suka cerewet di mobil, yang diberi sabuk pengaman itu mulutnya. Marahlah saya ini nanti. Tapi sopir ini capek dikomentari terus. Setuju para sopir? No, kok diam saja. Jadi, nah coba lihat. Kalau begini keluarga sukacita terus tidak, saudara? Nah, jawab cepat. Ayo, kalau begini keluarga sukacita terus tidak? Iya, maka itu semua masalah ubah jadi sukacita. Kok nggak ada yang ngamen? Nah, ya nggak usah diperpanjang, nggak usah ribut-ribut. Nah, terus sudah nggak bisa nyetir tapi masih cerewet terus. Dia tinggal jalan, tinggalkan mobil, naik taksi saja. Betul? Daripada ribut terus. Oke. Begitu jalan ada kerikil. Inilah masalah-masalah kecil dalam hidup. Ayo, kalau kita naik mobil ada kerikil, kita ngapain? Masuk menghindar kerikil juga dihindari. Nah, diapain cepat? Ayo, kalau ada kerikil diapain? Kan saya sudah bilang, walaupun tidak semua kita bisa nyetir, nggak punya mobil, tapi kan ngerti. Ayo, diapain kalau ada kerikil? Cepetan. Diapain? Langgar saja, lindas saja, cuma kerikil. Tapi banyak keluarga goblok. Begitu ada kerikil, stop! Aku mau periksa siapa buang kerikil ini di sini. Ini orang kurang ajar betul. Nah, saudara tertawa, tapi itu sering terjadi di keluarga kita. Betul tidak? Hal-hal kecil kok diurusin goblok gitu. Nah, tertawa toh, kan lucu. Maka itu penumpang terus yang jadi korban. Kok gak nyampe-nyampe? Ya bapakmu goblok, kerikil diurusin. Segitu urusannya gak cuma begitu. Kita pulang dulu, ambil sapu, kita sapu dulu jalanan ini. Wah, keren betul. Ini lebih goblok lagi sudah. Halo, ada orang gak? Setuju saya ngomong ini? Stop ngurusin yang kecil-kecil di keluarga kita. Lanjut saja. Yang penting tujuan kita kejar. Bukan hal-hal kecil di jalan ini. Banyak suami istri bertengkar untuk hal-hal bodoh yang gak seharusnya gak perlu diurus. Bertobat kan begini. Betul? Tiba-tiba ada batu. Kalau batu mah namanya pasti besar. Kalau kecil itu kerikil. Jadi jangan diskusi lagi. Ini sekarang ada masalah besar. Nah begitu ada batu di jalan, sebagai sopir kita ngapain? Ayo cepetan, kita ngapain kalau ada batu besar? Hindari. Jangan dilanggar. Terguling nanti itu mobil. Hindari. Jalan terus sampai tujuan. Amin. Tapi lagi sekali, ada banyak keluarga bego. Ada batu, stop lagi. Terus cari pakai mikroskop kaca pembesar. Kita lihat sidik jarinya siapa ini. Siapa lempar batu di jalan ini. Wih keren, jadi detektif swasta. Ada nggak keluarga-keluarga seperti itu? Perkara-perkara besar kita berhenti dalam hidup hanya untuk ngurusin itu. Ada yang lebih iseng lagi, telepon ke PU, tolong diurus, kenapa di jalan ada batu? Wah ini keluarga lebih goblok lagi. Maaf saya ngomong ini. Banyak nggak yang seperti itu? Jawab banyak tidak? Sangat banyak. Sekali lagi, siapa jadi korban?
Coba jawab, siapa jadi korban? Penumpang. Karena ayah ibu bertengkar karena batu lewati. Yang ketiga, ada lubang. Apalagi baru hujan, ada genangan. Tidak tahu jalan, waduh, sampai lompat. Nah, kopilot kepalanya benjol karena kena atap. Ngomel nggak? Ngomelnya gimana kopilot ini biasanya? Nah, matamu di mana? Nah, sopir jawab apa? Mataku di situ. Kenapa tadi kamu nggak bantu aku lihat? Betul? Jawabannya, karena aku lagi SMS. Siapa suruh? Saudara, kalau toh kena lubang, ya sudah. Tapi ini mobil ini rusak, ada bengkel, kenapa susah? Betul? Jangan diskusi. Kalau sudah kena lubang, ya sudah. Setuju nggak saya ngomong ini? Lanjutkan perjalanan karena penumpang menunggu. Tapi banyak keluarga lebih bodoh lagi. Kena lubang, stop ngurusin lubangnya. Siapa yang buat, kenapa begini. Ada yang lebih iseng lagi. Ayo kita keringkan genangannya, tempel dulu jalanan ini. Wih, keren betul. Ngerti gak ilustrasi ini? Jadi yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Kita. Perjalanan rumah tangga kita seringkali terhalang. Hanya masalah-masalah bodoh yang kita urus. Kalau kita saling mengampuni, selesai. Maaf ya, aku gak lihat. Ya jangan. Amin. Ya udah, mau apa lagi? Rusak. Ya udah, kita cari duit. Ayo kita ke bengkel. Nah, ada yang lebih goblok lagi, yang keempat. Gak ada kerikil, gak ada batu, gak ada lubang. Jalanan mulus. Stop! Loh, kenapa stop? Aku mau bongkar jalanan ini, di bawah ada apanya? Ada gak keluarga seperti itu? Gak ada logikanya. Lu saya tanya, ada tidak? Coba jawab. Tidak. Tapi banyak. Wih, kok bisa dengar? Keluarga yang bagaimana yang begini? Suka ungkit-ungkit masa lalu. Betul? Loh, iya atau tidak? Ungkit-ungkit masa lalu kan bongkar-bongkar. Sudahlah, yang sudah dikubur, sudah lewati. Nah, pernikahan yang suka ungkit-ungkit masa lalu itu gobloknya seperti ini. Mama baru meninggal, tiap seminggu kuburannya dibuka. Ngerti gak istilahnya? Goblok atau tidak? Goblok atau tidak? Goblok. Untuk apa? Aku sudah meninggal kok dibuka-buka lagi. Ya aku kangen dia. Goblokmu. Jadi kalau sudah menikah, suami istri gak boleh berkata ingat yang dulu ya. Ingat yang dulu. Sering gak suami istri berkata seperti itu? Loh, saya tanya, sering tidak? Cepat jawab. Sering tidak? Jawab, ngaku. Nah, itu goblok. Itu aja sudah. Sudah lewat kok diungkit-ungkit. Apalagi ada yang ngomong begini. Aku ingat 3 hari sebelum kita menikah, mamamu ngomong apa? Wih, berarti itu ngomongin siapa? Padahal menikah sudah 40 tahun. Ngomongin siapa? Cepat. Ngomongin siapa? Loh, ngerti gak maksudnya gini? Ini menikah sudah 40 tahun. Tiba-tiba sering ngomong, entah siapa ini. Aku masih ingat 3 hari sebelum kita menikah, mamamu ngomong apa? Nah, itu ngomongin siapa? Ayo. Mama mantu. Nah, sesalah-salahnya mama mantu. Yang jadi anaknya marah gak kalau diungkit-ungkit? Marah. Apalagi mama mantu sudah mati 36 tahun yang lalu. Ngerti ilustrasi ini? Makin sakit hati. Nah, kalau saya jadi anaknya, saya bilang, sekarang ke kuburannya ngomong sama dia sendiri. Loh, betul gak? Maka itu jangan ungkit-ungkit yang sudah lewat. Katakan amin. Supaya perjalanan pernikahan tetap harmonis. Setuju? Mau pulang dari sini buat damai di bumi, di keluarga kita? Amin. Saling mengampuni. Gak usah ungkit-ungkit. Ada kerikil, ada batu, ada lubang, terus jalan. Jangan stop. Penumpang menunggu. Jangan bongkar-bongkar yang itu. Maka damai di bumi. Sayang waktunya. Saudara, mulai hari ini belajar Alkitab, ketemukan tentang keluarga, luar biasa. Para pria, jaga dirimu. Untuk engkau diberi status, diberi wibawa, diberi otoritas apa? Masa lupa apa? Suami yang mewakili siapa? Yesus dan Bapa. Ingat ini.
maka keluarga itu luar biasa. Nah, istri sederhana kok tugasnya, cuma tunduklah pada suami. Kalau gitu yang lebih berat siapa? Yang lebih berat siapa? Suami. Maka itu para perempuan katakan merdeka. Loh kok kamu merdeka? Gak ada tuntutan apa-apa. Istri cuma ngikut kok, tunduk itu ngikut. Tapi awas huruf U kamu ganti A, tanduklah suamimu. Awas kamu. Betul? Hidup dalam kebenaran ini, maka surga akan turun ke dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Natal dan keluarga kita ada damai di bumi.